Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang Sunan Bonang yang merupakan bagian dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 6. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Mahdum Ibrahim, disebut juga sebagai Maulana Mahdum Ibrahim. Sebagai keturunan bangsawan, beliau juga sering disebut sebagai Raden Mahdum Ibrahim. Silsilahnya, beliau adalah anak keempat dari ayahnya yaitu Sunan Ampel dan ibunya Nyai Ageng Manila yang merupakan putri Bupati Tuban Arya Teja. Silsilahnya bersambung kepada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Husain. Beliau lahir diperkirakan tahun 1465 Masehi dan wafat sekitar 1525 Masehi dan dimakamkan di dekat alun-alun Tuban. Ini adalah makam beliau. Ada juga yang menyebutkan dimakamkan di Rembang, berdekatan dengan makam Putri Cempo atau Putri Campak. Selama masa hidupnya, beliau berguru kepada ayahnya secara langsung, yaitu Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishak di Pasai, ayah Sunan Giri, yang bertemu saat beliau akan pergi untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Jejak dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, namun di sana belum berhasil, kemudian beliau pindah ke Demak atas perintah atau ajakan dari Raden Pata untuk menjadi imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian beliau pergi ke Tuban dan hijrah ke Tuban, kemudian di sana mengembangkan Islam dan berhasil. Sunan Bonang terkenal dengan keahlian yang luar biasa luas. Di antaranya adalah ilmu agama, fikih, usuluddin, tasawuf dan lain-lain. Kemudian seni musik dan sastra, tambang, wayang, juga pencipta alat musik bonang. Kemudian seni bela diri yaitu pencak silat, kemudian dari segi arsitektur juga. Namun demikian, kecintaannya terhadap seni dan sastra membawa beliau menjadi pendakwah Islam yang menggunakan seni dan sastra sebagai alat untuk menyampaikan dakwah Islam di masyarakat Jawa. Bisa dibilang, atas dasar ketertarikan terhadap seni dan budaya, dakwah Islam disisipkan melalui seni dan budaya sehingga dapat diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Itulah di antara keistimewaan Sunan Bonang dalam jalan dakwahnya. Peran Sunan Bonang dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa antara lain adalah mengembangkan dakwah melalui seni dan budaya. Salah satu di antara yang paling terkenal adalah beliau menciptakan alat musik bonang yang dipakai dalam berbagai pertunjukan, di antaranya pertunjukan wayang yang biasanya pertunjukannya diiringi oleh gamelan. Dan di antara peran Sunan Bonang di antaranya menyempurnakan gamelan itu, menambah lagu-lagu, menambah ricikan atau jenis suara-suara gamelan, mengubah tembang Jawa, membuat macam gending. Di antara tembang Jawa yang terkenal merupakan ciptaan dari Sunan Bonang adalah Tombo Ati. Mungkin kita masih sering dengar lagu Tombo Ati itu. Oke, lanjut. Yang kedua, peran lainnya dari Sunan Bonang adalah memasukkan nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Contohnya adalah Pancamakara yang biasanya di dalamnya membaca mantra-mantra, kemudian diadaptasi menjadi kenduri yang berisi doa-doa Islami. Biasanya orang berkumpul secara melingkar, kemudian dipimpin doa oleh salah seorang, dan itu menjadi kebiasaan sampai sekarang. Bahkan dipercaya tradisi tahlilan yang ada di Jawa asalnya dari Sunan Bonang. Peran yang lain adalah beliau melakukan dakwah melalui karya sastra. Contoh diantaranya adalah Suluk Wujil, adalah sastra dalam bahasa Jawa berbentuk tembang. Di dalamnya memuat tentang ajaran Islam yang mendalam. Dan dipercaya Suluk Wujil ini masih tersimpan di perpustakaan di Belanda, di Universitas Leiden.
Kemudian naskah Primbon Jawa. Ini juga ajaran Islam yang mendalam tentang nasihat-nasihat Sunan Bonang yang bersumber dari ajaran-ajaran para ulama-ulama terdahulu. Luar biasa. Setelah itu, mari kita lihat sikap positif dari pribadi Sunan Bonang yang bisa kita teladani. Di antaranya adalah beliau merupakan seorang yang gigih dan ulet. Walaupun pernah mengalami kegagalan dalam mendakwakan Islam di Kediri, tapi beliau kemudian melanjutkan dan terus berdakwah sehingga akhirnya berhasil. Kemudian beliau adalah seseorang yang kreatif dan inovatif, menciptakan alat musik, mengubah tembang dengan nasihat-nasihat Islam. Kemudian beliau merupakan orang yang toleran sehingga bisa mengadaptasi berbagai tradisi Jawa sehingga memuat dasar-dasar keislaman di dalamnya. Mari teladani sikap-sikap yang baik dari Sunan Bonang dan semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke makam beliau. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.